Pokoknya orang yang satu ini tuh nggak panikan, justru lebih suka dengan surprise-surprise. Nah, ini adalah ciri khasnya bakat adaptability. Yuk kita kenalan dulu sama si bakat adaptability. Si adaptability ini ya, dari katanya udah ada unsur adaptasi, adapt. Nah, ini core strength-nya adalah menyesuaikan perubahan. Jadi, dia ini adalah orang yang senang hidupnya mengalir sesuai arus. Nah, dia ini cenderungnya fokus di saat ini, bertindak untuk merespon apa yang terjadi saat ini gitu, nggak yang memikirkan jauh ke depan. Dan orang ini itu mampu memilih respon yang tepat sesuai dengan perubahan keadaan. Dia ini sadar banget kalau ya mau berencana segimanapun, pasti akan ada faktor-faktor yang mungkin di luar kontrol kita yang kita perlu antisipasi. Jadi si adaptability ini tuh siap banget gitu untuk menghadapi perubahan itu. Dia juga dinamis, fleksibel. Bukan berarti nggak punya rencana atau nggak bisa bikin rencana, tapi lebih ke legowo kalau ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Dan ketika dia bisa menghadapi perubahan itu dengan baik, dia akan merasa puas banget. Kebutuhannya si orang dengan bakat adaptability ini adalah butuh leluasa, fleksibel, tanpa terbatasi oleh rutinitas, birokrasi. Jadi dia punya ruang untuk merespon ketika ada perubahan. Nah, itu kebutuhannya dia. Sementara dia ini punya challenge yang harus diantisipasi, yaitu seperti ini ya, yang tadi aku bilang di awal, dia ini lebih fokus ke saat ini dan tidak terlalu memikirkan sesuatu yang jauh ke depan. Ini adalah sesuatu yang diantisipasi ya. Dan cara berkembangnya atau ya, cara untuk lebih elevate lagi si kemampuan adaptability ini adalah dengan memilih aktivitas atau pekerjaan yang dinamis dan mungkin sangat erat dengan perubahan dan butuh respon segera. Terus juga bisa jadi untuk memperkaya wawasan atau ya kumpulin berbagai insight, referensi, terus berbagai keterampilan untuk menajamkan kemampuan kamu untuk merespon perubahan tersebut gitu. Terus juga bisa nih untuk coba sedikit-sedikit untuk melatih kemampuan planning. Kalau misalnya belum bisa ke yang long term, bisa jadi mid term dulu nggak apa-apa. Yang penting kita itu ada suatu goals yang tetap kita jadikan acuan meskipun ada perubahan. Jadi ya tujuannya ya nggak geser-geser. Kalau ngomongin potensi kekuatan, terus juga tentang bakat adaptability, jadi bisa jadi ya kita bayangin kalau orang ini itu punya potensi kekuatan di hal-hal yang banyak surprise-nya, banyak kejadian dadakannya kayak tahu bulat gitu. Misalnya ya, kombinasi bakat adaptability, terus kamu punya bakat belief, kamu punya bakat activator. Bisa jadi kamu punya personal branding server ya di bagian pelayanan dengan potensi kekuatan di assisting, yang mana mendampingi seseorang untuk ya membantu, lalu juga serving dalam pelayanan gitu ya, yang mana kan request klien misalnya itu kan kadang tidak bisa diduga. Nah, ini adaptability senang banget nih. Terus ada bakat adaptability, ada bakat input, ada bakat strategik. Ini kamu bisa jadi punya personal branding di jurnalis, yang mana potensi kekuatannya itu conceptualizing conceptualizing, yang mana dia bisa mengkonsep, lalu juga editing ya, mengedit
ini ya sesuatu ya terkait ya bagian jurnalistik gitu. Lalu juga redacting, mengarahkan. Bisa jadi ketika ada kejadian tertentu misalnya musibah, nah adaptability nanti akan cek satset untuk memberitakan itu nih dengan peran jurnalis ini nih. Terus kalau misalnya kamu punya bakat adaptability restoratif terus juga deliberatif, bisa jadi kamu punya personal branding restorer dengan potensi kekuatan di diagnosing, mendiagnosa, ada apa ini? Terus identifying, mengidentifikasi, oh yang terjadi adalah ini. Lalu restoring, yang mana mengembalikan sesuatu seperti semula. Restorer ini ya seperti dokter, seperti pemadam kebakaran, terus peran atau profesi lainnya misalnya wartawan, terus petugas-petugas di IGD, di gawat darurat, customer service juga bisa. Pokoknya peran-peran yang memang menuntut satset cak-cek. Kalau adaptability-nya lemah, apa sih yang bakal terasa? Nah, bisa jadi kamu itu cenderung lebih menyukai pekerjaan yang terstruktur, mempunyai sistem, atau ada birokrasinya, karena ya kamu nggak enjoy gitu dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara dadakan. Terus kalau misalnya udah terlanjur nih masuk ke bidang yang memang dibutuhkan respon cepat gitu, bisa jadi kamu cari partner tentunya yang punya bakat adaptability yang cukup tinggi, jadi kamu bisa refer ke dia harus ngapain yang pertama ketika ada sesuatu terjadi. Terus juga kamu bisa banget untuk melatih bakat kuat kamu yang lain untuk mengambil keputusan secara cepat. Nah, kalau misalnya banyak hal di luar kontrol terjadi dan bikin kamu overwhelmed ya, kayak penuh banget gitu rasanya. Nah, bisa jadi kamu ambil waktu dulu untuk merefleksikan gambaran besarnya. Jadi kamu tahu nih apa yang harus diambil gitu. Banyak yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kalau bakat ini mungkin agak rendah di kamu, tapi don't worry karena kamu bisa pakai bakat lainnya nih untuk mengambil keputusan. Tapi coba dilatih ya lebih cepat lagi gitu untuk mengambil keputusannya. Nah, itu dia adalah penjelasan dari bakat adaptability. Jadi emang orang-orang ini tuh bisa diandalkan banget ketika ada situasi mendadak, tahu bulat misalnya dari klien atau dari atasan gitu. Kamu bisa refer ke dia untuk cari tahu apa yang harus dilakukan. Jadi untuk teman-teman adaptability, semangat ya, kamu keren banget.